keutamaan, sehingga kita baru saja melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah. Riwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan malam hari ini kita masih lanjutkan pembahasan bab yang sebelumnya, karena masih tersisa satu hadis ya. Masih ada satu hadis dari bab yang sebelumnya, dan insyaallah juga sangat berkaitan dengan bab yang berikutnya. Jadi bab yang berikutnya jemaah sekalian adalah bab adabul yatim. Bab adabu al-yatim. Adabul yatim artinya adab seorang anak yatim. Pembahasan tentang adab. Bahasan sebelumnya kita membahas masalah hak-hak anak yatim untuk berbuat baik kepada mereka, memuliakan mereka, dan memberikan kasih sayang kepada mereka, sehingga Nabi SAW mengisyaratkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bagi orang-orang yang menjaga, melindungi dan mengasihi anak-anak yatim. Seperti hadis yang sebelumnya kita sudah sebutkan, Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Saya dan orang-orang yang menjaga, merawat anak yatim di dalam surga kelak, kahataini, seperti dua jari ini. Dan beliau isyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, yang menunjukkan tingginya derajat orang yang menjaga, merawat, mengasihi anak-anak yatim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam ini jamaah sekalian, bahwa seorang anak yatim yang dirawat, yang dijaga oleh seorang pengasuhnya, oleh seorang ayah, Nabi Daud alaihissalam ingin menyampaikan bahwa jangan sampai ketika kita ingin mengambil keutamaan menjaga anak yatim itu, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ini, justru kita menjadi sebab kebinasaan dan kesengsaraan anak yatim itu. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Makanya beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annaka, bahwasanya engkau kama tazra'u kadzalika tahsud. Jadi bagaimana engkau menanam sesuatu, maka itulah yang akan engkau tuai nanti setelahnya. Dan kita sempat mengutip hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak akan mungkin memetik sebuah anggur dengan menanam duri di dalam tanah. Ya. Jadi kalau kita menanam duri di dalam tanah, ya, yang keluar tentu bukan buah anggur, yang keluar juga akan sama. Jadi apa yang kita tanam, maka itu juga yang akan kita dapatkan. Kalau kita menanam kebaikan pada anak yatim tersebut, kita menjadi ayah baginya, ayah yang pengasih, penyayang, yang baik dan merawat dia, maka ya seperti itu jugalah kebaikan akan kita tunai di masanya nanti. Kemudian Nabi Daud mengatakan, ma aqbahal faqra ba'dal ghina, ya betapa buruk kemiskinan setelah kekayaan itu. Karena ya kita fahami jamaah sekalian bahwa agama kita memerintahkan orang tua untuk bekerja. Agama kita memerintahkan untuk orang tua, khususnya bapak tentu saja, sebagai kepala rumah tangga, untuk bekerja, mencari nafkah.
Makanya dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala melarang kita meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi lemah. Nah, kalau kita membaca penafsiran ulama kita, apa makna kondisi lemah yang Allah SWT larang untuk kita tinggalkan anak-anak kita dalam kondisi lemah itu? Maknanya adalah lemah dari sisi pemahaman agama, dari sisi akidah, keyakinan. Jangan sampai kita meninggal dunia sebagai orang tua, ayah secara khusus, kita tinggalkan anak-anak kita dalam kondisi anak-anak kita tidak tahu siapa Tuhannya. Nah, makanya saya selalu sampaikan ya Mas, bahwa anak-anak kita ini, karena kita kan Islam, kita ini Muslim, istri kita juga Muslimah. Anak kita lahir dari keluarga Muslim, Muslimah, dari keluarga Islam. Anak kita itu Islam secara wiladah. Wiladah itu artinya dia Islam karena lahirnya dia dari rahim Islam. Karena bapaknya Islam, ibunya juga Islam. Makanya dia lahir sebagai seorang Muslim, kan seperti itu. Jadi dia ini, anak-anak kita ini, Islamnya mereka adalah Islam wiladah. Mereka lahir sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Meskipun kita tahu dan kita paham bahwa tidak ada satu orang anak bayi pun yang lahir kecuali di atas fitrah. Kan seperti itu. Tapi yang kita maksud jamaah sekalian lebih dari fitrah. Bahkan anak orang-orang kafir, orang-orang non-muslim sekalipun, bahkan orang tua yang tidak faham dengan konsep keislaman atau konsep ketuhanan, misalnya orang tuanya, ibu dan bapaknya ateis misalnya, tidak percaya dengan sistem ketuhanan. Terus bagaimana dengan anaknya yang lahir? Anak itu lahir di atas fitrah. Dan fitrah itu adalah qala alastu birabbikum qalu bala. Nah, itu fitrahnya jemaah sekalian. Setiap anak yang ada di dalam rahim ibunya, Allah SWT sudah mengambil janji dari punggung Nabi Adam alaihissalam. Itu kan dalam hadis yang sahih diceritakan, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, masaha ala dhahrihi mashatan. Allah Subhanahu wa taala mengusap ya. Allah Subhanahu wa taala mengusap sekali usapan dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Maka keluarlah butiran-butiran yang sangat banyak. Butiran-butiran benih-benih yang sangat banyak. Tsumma masaha ukhra, kemudian Allah SWT mengusap lagi satu kali, maka keluar butiran-butiran yang sangat banyak dari punggung Nabi Adam. Ini disebutkan dalam hadis. Dan ini penafsiran, ini hadis yang menafsirkan ayat yang tadi kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam yang sudah ditiupkan rohnya di dalam janin tersebut, bahwa Allah sudah mengambil janji dari mereka dan bertanya kepada mereka, bukankah saya adalah Tuhan kalian? Mereka semuanya bersaksi, bala, benar engkau adalah Tuhan kami. Nah, hadis yang menjelaskan kejadian ini jamaah sekalian itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, bahwa Allah SWT setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah SWT mengusap sekali usapan punggung Nabi Adam alaihissalam, maka keluarlah butiran yang sangat banyak. Tsumma masaha ukhra, kemudian Nabi Adam diusap lagi oleh Allah SWT punggungnya untuk yang kedua kali, lalu keluarlah lagi butiran yang sangat banyak. Ternyata dalam hadis itu Nabi menjelaskan butiran-butiran itu jamaah sekalian, itulah dia yang menjadi kelak akan menjadi anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka sebagian di antara mereka ada yang terkena cahaya Rahman, cahaya Allah SWT, nurun ala nur yang disebutkan dalam surat An-Nur, dan sebagian ada yang tidak terkena cahaya Ar-Rahman. Nah, yang terkena cahaya Ar-Rahman itu adalah para penghuni surga yang kelak akan menghuni dan masuk ke dalam surga Allah, dan yang tidak terkena cahaya Ar-Rahman, mereka itu adalah calon-calon orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah SWT kekal selama-lamanya. Maka dalam lanjutan hadis itu jamaah sekalian, itulah kemudian yang Allah Subhanahu wa taala ambil janji mereka ketika semua butiran-butiran itu sudah keluar. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, qala alastu birabbikum qalu bala. Bukankah saya adalah Tuhan kalian? Mereka semua mengatakan, benar engkau adalah Tuhan kami. Masih ada lanjutan hadisnya sebenarnya jamaah sekalian tentang hadis ini, namun syahidnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil janji dari seluruh manusia ketika mereka masih berada dalam kondisi seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang dalam kehidupan manusia, setiap manusia itu, di mana masa itu mereka belum bisa disebut sebagai sesuatu yang bisa disebut.
Artinya mereka belum diciptakan sama Allah SWT, tapi Allah sudah mengambil janji dari mereka. Nah itulah makanya jamaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat itu, dalam surat An-Nisa itu, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meninggalkan anak-anak kita, laki-laki atau perempuan, dalam kondisi kita tidak kenal siapa Tuhan mereka. Dalam kondisi mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Ya, meskipun mereka adalah muslim, meskipun dia adalah Islam, tapi seperti yang tadi kita sebutkan, Islam itu jamaah sekalian terbagi dua. Yang pertama adalah Islam wiladatan, jadi dia lahir sebagai seorang muslim karena ibu dan bapaknya muslim. Yang kedua adalah Islam syahadatan. Nah ini yang kedua ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mereka itu Islam karena meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan kapan itu jamaah sekalian kita ajarkan kepada mereka? Ya ketika mereka sudah masuk usia tamyiz. Makanya nanti sebentar kita lanjutkan pembahasan hadisnya Aisyah dengan hadis yang diriwayatkan dari perkataan Muhammad bin Sirin. Nah, tentang bagaimana kita mengajar anak-anak kecil ini, anak-anak yatim ini, sebagaimana kita ajarkan kebaikan untuk anak-anak kita. Anak-anak biologis kita ajarkan kebaikan kepada mereka, kita ajarkan 2 kalimat syahadat, kita ajarkan mereka sholat. Maka kalau kita menanggung anak yatim, maka seharusnya kita ajarkan hal yang sama juga. Supaya kita menjadi kundil yatimi kal abir rahim. Jadilah untuk anak yatim itu sebagai orang tua atau ayah yang pengasih penyayang kepada mereka. Nah di sini dikatakan ma'aqbahal faqra ba'dal ghina. Ya, betapa buruk itu kemiskinan setelah kekayaan. Karena yang tadi kita bilang bahwa Allah melarang kita untuk meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi mereka lemah dari sisi akidah, pengetahuan, akal, lemah dari sisi akal mereka dan seterusnya, termasuk lemah dari sisi ekonomi. Nah, makanya disyariatkan oleh Allah ayat selanjutnya jamaah sekalian, ayat yang ke-11 surat An-Nisa, Allah SWT langsung mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlul hadzil unthayain. Allah SWT berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Untuk anak laki-laki maka 2 kali bagian anak perempuan. Nah dan selanjutnya itu kan ayat tentang warisan disebutkan hanya di dalam 3 ayat saja di dalam Al-Quran. Dari semua ayat Al-Quran 66.000 ayat lebih jamaah sekalian, 114 surah, 30 juz, cuma 3 ayat yang menjelaskan tentang masalah warisan. Nah ayat yang ke-11 An-Nisa 12 dan 176, ayat yang paling terakhir. Para ulama tafsir mengatakan itu berarti ketika Allah berpesan jangan kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan mereka lemah. Ayat selanjutnya langsung datang tentang ayat warisan, berarti jangan tinggalkan anak kita dalam kondisi mereka miskin, fakir. Nah, harus ada yang kita tinggalkan, harus ada harta warisan yang kita tinggalkan untuk mereka jamaah sekalian. Nah, jangan tinggalkan utang. Alhamdulillah ini ada yang saya tinggalkan untuk anak saya. Apa itu? Utang. Nah, ini karena mobilnya utang, rumahnya utang, bajunya, pancinya, utang semuanya jamaah sekalian. Jadi kelihatannya kayaknya kaya raya, banyak barang-barangnya, tapi utang semua. Waliyadzubillah. Padahal masalah utang ini kan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Sampai para sahabat itu, ini kita keluar dari dari materi kita. Sampai para sahabat itu jamaah sekalian sudah tahu dari gelagat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW itu tidak mau mensolatkan jenazah yang masih ada utangnya. Nah, itu tidak disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ada salah seorang sahabat Nabi meninggal, tapi masih ada utangnya. Berapa hutangnya? 2 dinar. 2 dinar itu jamaah sekalian, 1 dinar, 1 koin dinar itu di masa Nabi SAW sama dengan 4 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? Ya, siapa penjual emas di sini? 2,5, 2.500.000. Itu berarti kalau 2 koin, 2 keping emas berarti berapa juta itu? 10 juta. Nah, utangnya ini sahabat 10 juta. Nah, karena ketika diinterogasi ini sahabat-sahabat yang lain, ternyata di alaihi dinarani. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, alaihi dinarani. Dia ini sahabat kita ini punya hutang 2 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4 gram emas.
koinnya di masa Nabi SAW itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih, satu koin emas di masa Nabi kalau ditimbang dengan timbangan emas itu sama dengan 4 gram emas. Kalau 4 gram emas sekarang itu sudah 2.500.000, berarti 20 juta. Nah, satu koin emas sama dengan 10 juta. Nah, kalau dikali 2 berarti 20 juta. Utangnya ini sahabat 20 juta. Berapa utang tak sekarang? Banyak. Barangkali yang bicara juga ada tuntutannya juga. Penting bukan utang puasa. Nah, utang puasa alhamdulillah selesai semuanya. Intinya sahabat itu sudah paham jamaah sekalian. Makanya ketika disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah ini ada sahabat yang mau disolatkan jenazahnya. Nabi sudah mau solatkan. Nabi sudah berdiri di depan jenazah itu. Pas mau takbiratul ihram, sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah tusalli alaihi, engkau solatkan jenazah ini. Beliau langsung mundur pada saat itu. Sudah mau takbiratul ihram ini solat jenazah, Nabi langsung mundur pada saat itu. Nabi SAW tahu jamaah sekalian bahwa ini ada masalah dengan jenazah ini. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah engkau mau solatkan ini jenazah. Paling jenazah muslim, sahabat Nabi SAW. Bisa-bisanya sahabat bertanya seperti itu. Apakah engkau mensolatkan jenazah ini? Berarti ada masalah kan? Nah, Nabi langsung tanya, apa masalahnya sahabat kita ini? Para sahabat mengatakan, alaihi dinorani. Dan sahabat ini punya hutang 2 dinar. Datang Abu Qatadah Al-Ansari, sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Orang yang mati syahid, ini sahabat ini yang meriwayatkan hadis dari Nabi, hadis yang sahih, namanya Abu Qatadah Al-Ansari. Beliaulah sahabat yang meriwayatkan hadis, siapapun orang yang mati syahid di jalan Allah SWT, maka semua dosanya langsung diampuni sebelum tetesan darah pertama menetes ke atas permukaan bumi, kecuali hutang. Ini sahabat ini yang meriwayatkan hadis itu, Abu Qatadah Al-Ansari namanya. Makanya ketika mendengarkan informasi, tidak ada sahabat yang mau tanggung hutangnya ini. Tiba-tiba datang Abu Qatadah, saya yang tanggung itu 2 dinar. Ya, ibaratnya ya saya Tommy riwayatkan hadis tentang masalah ini jamaah sekalian, kemudian tiba-tiba datang masalah seperti ini, ya harusnya saya yang tanggungin supaya meringankan sahabat yang sudah meninggal dunia ini. Nah, ini masalah hutang, meninggalkan. Makanya kata Nabi Daud alaihissalam, ma'aqbahal faqra ba'dal ghina. Nah, betapa buruk itu kemiskinan setelah kekayaan. Karena boleh jadi anak yatim yang ditanggung, yang kita urus ini jamaah sekalian, boleh jadi dia mendapatkan harta warisan dari bapaknya. Tiba-tiba kita yang urus, tidak tahu kita mengurus harta jamaah sekalian, habis uangnya ini anak, pas dia balik, 0 saldonya. Nah, makanya kan Nabi Daud mengatakan, ya jangan sampai kita mengurusi anak yatim, justru tambah buruk keadaannya itu anak yatim. Yang seharusnya, kalau kita mengurusi anak yatim, supaya kita mendapatkan kemuliaan, berada di dekat kedudukan surganya Nabi SAW di dalam surga Firdaus, ya urus baik-baik itu anak yatim. Dijaga baik-baik itu anak yatim. Jangan sampai ketika dia sudah dewasa dan dia meminta harta yang ditinggalkan ayahnya untuk dia, harta warisannya, ya jangan sampai tidak ada lagi atau sudah habis semuanya. Karena kita tidak tahu mengurus harta anak yatim. Tapi yang lebih buruk, kata Nabi Daud di sini, lebih buruk, au aqbahu min dzalik, lebih buruk dari itu, jangan sampai setelah ditinggal mati oleh bapaknya sudah urus dengan baik, mengajarkan dia pendidikan Islam dengan baik, mengajarkan mental, karakter dan sebagainya, tiba-tiba kita urus ini anak yatim, justru dia apa? Murtad di bawah kepengurusan kita. Waliyadzubillah. Nah, itu yang lebih buruk. Kalau dia jatuh miskin setelah dia kaya dari harta warisan bapaknya, itu masih lebih baik jamaah sekalian. Tapi kalau dia sampai murtad, keluar dari agama Islam atau tidak sholat, karena kita tidak perhatikan anak yatim ini, wah itu kan, itu berarti kita menjembatani dia untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, Nabi Daud mengatakan lagi, wa idza wa'adta sahibak fa'anjiz lahu ma wa'adtahu. Apabila engkau memberikan janji kepada sahabatmu, maka tunaikanlah apa yang engkau janjikan. Fa illa taf'al yurithu bainak wa bainahu adawah. Kalau engkau tidak lakukan janjimu itu, maka pasti akan memunculkan antara engkau dengan sahabatmu permusuhan yang nyata. Wa ta'awwad billahi bin sahibin in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Kata Nabi Daud lagi, dan berlindunglah kepada Allah dari sahabat, kalau engkau mengingat suatu kebaikan, dia tidak tolong engkau untuk mengerjakan kebaikan itu.
Tapi kalau engkau melupakan sebuah ketaatan, maka dia tidak ingatkan engkau untuk mengerjakan ketaatan itu. Ini sebenarnya sudah di luar dari pembahasan jamaah sekalian. Dua kalimat yang terakhir ini, namun itu diriwayatkan dari perkataan Nabi Daud alaihi salam. Jadi nasihat yang ketiga tadi adalah nasihat untuk menepati janji. Menepati janji sebagaimana kita ketahui, menepati janji itu adalah salah satu di antara ciri orang-orang mukmin yang bertolak belakang dengan ciri orang-orang munafik. Karena ciri orang munafik adalah kalau dia memberikan janji maka dia akan melanggar janji itu. Kemudian nasihat yang keempat dari Nabi Daud alaihissalam adalah carilah orang yang kalau kita ingat sebuah kewajiban, misalnya ketaatan, amal soleh dan seterusnya, maka dia akan membantu kita untuk mengerjakan dan menyelesaikan ketaatan itu. Karena inilah yang disebut sebagai ta'awun al-birri wa taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, misalnya ya, kita baru ingat bahwa ternyata kita punya hutang misalnya. Kita punya hutang sekian misalnya, sekian juta misalnya, 10 juta. Tapi uang yang ada sama kita baru 9,9 setengah misalnya, kurang 500.000. Nah, kita sampaikan kepada, wah, saya harus sudah jatuh tempo ini. Ya, sudah jatuh tempo ini, sebentar saya harus bayar 10 juta hutang saya. Kebetulan ada teman warkop di situ, dengarkan cerita kita. Tenang Miki akhi, saya yang bantu 500.000-nya. Wah, itu. Jadi teman yang seperti itu, meskipun jangan diharap-harap juga dan jangan dimanfaatkan kondisi teman kita. Biasa ada juga memanfaatkan kondisi teman. Makanya kan biasa muncul itu perkataan harga teman. Apa itu harga teman? Harga di bawah standar. Salah. Kalau harga teman harusnya si tinggi harusnya itu. Jadi kalau harga pasar misalnya harganya 10 juta, kalau harga teman harusnya 12 juta. Begitu kan? Kalau kita kan terbalik, harga teman pasarnya itu 10 juta, harga teman 9 juta. Sama jemaah sekalian. Ini kita mau bantu saudara kita supaya dia sukses atau bagaimana? Karena kalau kita bantu dia, apa kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membantu kita kalau kita juga bantu saudara-saudara kita. Nah, jadi itu sebenarnya ya kelihatannya berkurang uang kita, memang berkurang uang kita, tapi Allah bantu kita melalui jalan-jalan yang lain. Dan ini persoalan mindset saja jamaah sekalian, persoalan mindset sebenarnya. Kelihatannya berkurang harta kita membantu saudara-saudara kita, tapi kita tidak tahu. Mungkin sebentar sore atau sebentar malam kita akan kena musibah, anak kita misalnya akan sakit, atau istri kita akan apa dan sebagainya. Keburukan yang kita tidak ketahui sama sekali. Ternyata setelah kita bantu saudara kita itu, Allah SWT menghalau musibah yang mau menimpa kita sebentar malam tidak jadi kena. Kalau jadi kena barangkali keluar 5 juta. Tapi karena kita bantu saudara kita yang tadi punya hutang 10 juta, kita bantu 500.000. 500.000 kita bantu, yang datang apa? Selamatnya harta kita dari 5 juta itu. Saya mau tanya dulu jamaah sekalian, ini persoalan mindset saja. Yang mana yang antum lebih pilih? Pilihan pertama atau pilihan kedua? Gaji 50 juta tapi pengeluaran 49 juta per bulan. Atau gaji 5 juta tapi bisa menabung 3 juta setiap bulan. Yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira kita pilih? Kan itu persoalan mindset saja kan? Persoalan mindset saja. Nah, ini yang 49 juta ini jamaah sekalian jelas pasti lebih banyak pertanyaannya nanti di akhirat. Itu lebih banyak pertanyaan. Karena apa? 49 juta, 50 juta dia ambil, dia terima dari Allah SWT. 49 jutanya itu dia habiskan. Semuanya itu akan ditanya sama Allah. Kau habiskan ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk, dan seterusnya. Ini yang 5 juta ternyata masih ada dia simpan 3 juta, berarti 2 juta. Meskipun tidak masuk akal juga jamaah sekalian di zaman sekarang ini, karena skincare-nya istri saja sudah lebih 2 juta. Kan begitu ya? Ya sudah lebih 2 juta skincare-nya istri saja, belum lipstiknya, bedaknya apa dan seterusnya. Apalagi pas masuk bulan Syawal, habis 5 juta itu. Bulan menikah kan. Nah, makanya jamaah sekalian ya cari saudara-saudara, sahabat-sahabat yang membantu kita. Kalau kita ingat kebaikan ketaatan, maka dia bantu kita, Nah, jangan cari, mudah-mudahan tidak ketemu dengan sahabat, dengan orang yang ketika kita sudah mengingat kebaikan, justru dia hambat kita di kebaikan itu. Pas kita sudah mau iktikaf misalnya, jangan bikin iktikaf.
bikin capek-capek dan seterusnya. Pas kita sudah mau sholat, kita sudah mau apa dan sebagainya, sebentar itu, dan nah itu menghambat kita dari ketaatan. Makanya Nabi Daud mengatakan wa ta'awwad, berlindung kepada Allah dari sahabat yang in dzakarta, kalau engkau ingat kebaikan, lam yu'inka, dia tidak bantu engkau. Kalau dia tidak bantu kita, maka otomatis dia menghambat kita. Nah, wa inna sita, kalau engkau lupa dari ketaatan, lam yudzakirka, dia tidak ingatkan juga. Padahal dia tahu, jamaah sekalian. Nah, dia tahu kita sudah punya kebiasaan begini dan begitu dari kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Pas kita lupa, dia tidak ingatkan. Nah, contoh, meskipun ini beda pendapat di antara ulama kita. Ada di dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa apabila engkau berpuasa kemudian engkau makan dan minum dalam keadaan lupa, maka sesungguhnya yang memberi makan dan minum adalah Allah SWT. Pernah dengar hadis ini kan? Kalau kita berpuasa, kemudian kita makan dan minum dalam keadaan lupa, jamaah sekalian, maka sesungguhnya yang memberi makan dan memberi minum itu adalah siapa? Allah SWT. Karena yang membuat kita lupa adalah siapa? Allah SWT. Karena bukan kita pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu berarti pak balik-balik. Nah, berarti dia sengaja sebenarnya kalau dia pura-pura lupa. Tapi kalau dia betul lupa, tidak ingat betul bahwa dia sedang berpuasa, wajib atau sunnah, maka yang memberi makan dan minum sebenarnya adalah Allah SWT. Nah, sekarang ketika kita bertemu dengan sahabat yang kita tahu dia punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis, ya dah? Nah, tiba-tiba dia siang hari dia minum. Nah, pertanyaan saya, kita ingatkan dia atau tidak diingatkan? Nah, ini khilaf, beda pendapat di antara ulama kita. Ya, kalau menurut perkataan Nabi Daud, jamaah sekalian, harusnya diingatkan kan? Harus diingatkan, karena ketika sahabat kita ini lupa, dia minum dalam kondisi dia sedang berpuasa, harusnya diingatkan. Kalau dia lupa dari kebaikan itu, diingatkan, bukankah Anda ini sedang berpuasa? Nah, makanya dihentikan. Nah, tapi Ibnu Umar itu punya mazhab sendiri. Ibnu Umar, dan riwayatnya sahih juga. Nah, ini susahnya karena hadisnya sahih. Jadi Ibnu Umar itu sementara pernah makan dan minum, minta didatangkan makan dan minuman dari dari pembantunya. Tiba-tiba pas mau makan langsung diingatkan sama pembantunya, saya kira puasa Ki. Ibnu Umar langsung mengatakan, subhanallah, Allah sudah mau kasih makan dan minum saya, tiba-tiba kau tahan saya dari itu. Allah sudah mau kasih rezeki sama saya, tiba-tiba kau tarik rezeki itu. Jadi Ibnu Umar termasuk di antara sahabat Nabi yang punya mazhab. Kalau kita lihat ada orang yang lupa sementara berpuasa dia makan dan minum, maka jangan diingatkan. Nah, karena apa? Dia sementara diberi makan sama minum oleh Allah SWT. Jangan diingatkan. Apalagi pas makan jalan kote sama lombok, nah belum sempat minum kita ingatkan, wah, mati. Kita siksa saudara kita itu. Nah, pedis kan? Nah, ini perkataan dari Nabi Daud alaihissalam. Tentang beberapa poin berkenaan dengan masalah anak yatim. Kemudian jamaah sekalian, ada dua riwayat di sini tentang masalah adab anak yatim. Apa yang dimaksud dengan adab anak yatim? Maksudnya adalah bagaimana seorang ayah baru maksudnya, yang mengurusi dia, yang menjaga dia, menghidupi dia setelah bapaknya meninggal dunia, bagaimana seorang ayah ini mengajarkan adab kepada anak yatim. Dan bahwa kalau kita memiliki anak biologis dan kita mengangkat anak yatim, merawat, mengasuh anak yatim, seharusnya pengasuhan dan pengajaran yang kita berikan kepada anak biologis kita sendiri itu harusnya sama seperti apa yang kita berikan kepada anak yatim kita. Jadi kalau kita merawat, menjaga anak biologis kita, maka ya harusnya kita jaga juga ini anak yatim kita. Jangan seperti apa itu ceritanya, cerita apa itu yang selalu disiksa sama ibu tirinya. Bawang putih dan bawang merah. Tahu ceritanya kan? Bawang putih dan bawang merah. Nah, ini jadi kan itu kan ada ibu tirinya kan, ibu kandung dan ibu tiri. Ya, ini ibu kandungnya, ibu ini baik betul sama ibu anak kandungnya, tapi kepada anak tirinya itu sangat jahat dan suka menyakiti. Nah, jangan sampai seperti itulah. Ya, kalau kita punya anak suami misalnya, ini suami dan istri menikah jamaah sekalian, sebelum pernikahan masing-masing sudah punya anak. Namanya kan anak sambung kan, bahasa kita anak sambung.
Jadi suami ini sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya, cerai atau meninggal istrinya. Kemudian istri sudah punya anak dari suami yang sebelumnya cerai atau meninggal. Kemudian bertemu dalam pernikahan jamaah sekalian, ya harusnya sama itu sikapnya. Sebagaimana sang bapak baik kepada anak sebelumnya, maka dia harus baik kepada anak istrinya juga. Kan begitu. Nah, sebagaimana ibu juga baik kepada anak dari pernikahan sebelumnya, harusnya dia berbuat baik yang sama juga kepada anak suaminya. Itu kan biasa di film-film sinetron itu kan yang begitu-begitu. Ya, tapi intinya syariat Islam jamaah sekalian mengharuskan kita berbuat adil, proporsional, baik kepada anak biologis, baik juga kepada anak-anak, anak yatim atau anak sambung, anak tiri dan seterusnya. Karena mereka semuanya adalah orang-orang yang berada di bawah kita, pengasuhan kita, dan memiliki hak atas kita untuk mendapatkan pengasuhan yang baik itu. Makanya di sini dikatakan jamaah sekalian, Imam Bukhari mengatakan meriwayatkan haddatsana Musa qala haddatsana Salam ibnu Abi Muti' an Asma binti Ubaid qala qultu li Ibni Sirin. Jadi ada dari Asma bin Ubaid, dia mengatakan saya pernah bertanya kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu jamaah sekalian salah seorang ulama tabi'in senior. Jadi beliau yang termasuk kibarut tabi'in. Beliau lahir pada tahun 33 Hijriah. 2 tahun sebelum Utsman bin Affan meninggal. Jadi beliau ini bertemu dengan sebagian besar sahabat-sahabat senior. Beliau bertemu dengan Utsman bin Affan, ya dengan Umar jelas tidak dapat, ya, karena Umar bin Khattab meninggal beberapa tahun sebelumnya. Kemudian beliau bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau berguru kepada Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan banyak sahabat-sahabat Nabi SAW. Ibnu Sirin namanya Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in yang paling senior, itu Muhammad bin Sirin. Lahir 33 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Nah, beliau pernah ditanya jamaah sekalian, indi yatimun, saya ini memiliki anak yatim. Jadi saya mengurusi anak yatim juga. Maka ditanyakan kepada Ibnu Sirin, apa yang harus saya lakukan kepada anak yatim saya ini? Nah, maka Ibnu Sirin mengatakan, qala isna bihi, berbuatlah kepadanya matasna biwaladik, apa yang kamu lakukan kepada anakmu sendiri. Jadi kalau kamu berbuat baik kepada anakmu, maka buat baik juga kepada anak yatimmu. Nah, itulah maknanya kundil yatimi kal abir rahim. Seperti perkataan Nabi Daud alaihissalam. Jadilah seperti atau sebagai ayah yang penyayang, pengasih kepada anak yatimmu, sebagaimana engkau pengasih kepada anakmu sendiri. Jadi Ibnu Sirin mengatakan isna bihi, berbuatlah kepada anak yatimmu matasna biwaladik, apa yang kamu lakukan kepada anak biologismu sendiri. Kalau kita baik kepada dia, kepada anak biologisnya, harusnya baik juga kepada anak yatim kita. Bahkan Ibnu Sirin mengatakan idribhu matadribu waladak, pukullah anak yatim itu sebagaimana engkau pukul anak biologismu sendiri. Apa maksudnya pukul di sini jemaah sekalian? Maknanya ini dijelaskan oleh ulama kita sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah juga. Ini kita langsung baca hadis yang berikutnya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muslim qala haddatsana Syu'bah an Shumais al-Atakiyah qalat dzukira adabul yatim inda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi disebutkan jamaah sekalian di sisi Aisyah radhiyallahu taala, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah sementara duduklah ceritanya, kemudian sahabat-sahabat yang lain tiba-tiba ada yang menyebut tentang bagaimana caranya kita mendidik anak yatim, bagaimana mengajari adab untuk anak yatim. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, faqalat inni, sesungguhnya saya la adribul yatima hatta yanbasita, saya itu betul-betul memukul anak yatim sampai dia merasa yanbasit. Apa artinya yanbasit? Yanbasit secara bahasa jamaah sekalian artinya dia sampai dia merasa bahagia. Tapi sebenarnya bukan itu maknanya. Karena yanbasit itu kalau dikatakan imbasata qalbuhu artinya hatinya senang, hatinya bahagia. Tapi tidak ada anak kecil dipukul dia merasa bahagia kan? Anak kecil kalau dipukul pasti menangis. Makanya di sini kata ulama kita, bukan maknanya Aisyah itu memukul anak yatimnya sampai dia merasa bahagia, tidak. Tapi yang dimaksud dengan hatta yanbasit itu artinya adalah sampai anak yatim, anak kecil itu
Ya kalau kita lihat biasa, bagaimana anak kecil itu kalau dia menangis minta dibelikan gula-gula, apa yang dilakukan kira-kira? Normalnya apa yang dilakukan jamaah sekalian? Ya, kalau kita bisa jawab berarti berhasil sebagai bapak semua. Apa kira-kira yang dilakukan sama anak kecil kalau anak kecil itu merengek-rengek sambil menangis minta sesuatu dari ibunya atau bapaknya? Kira-kira apa yang dilakukan? Hah? Ya, merajuk. Ya, merajuk. Merajuknya itu bagaimana? Kira-kira. Apa yang dia lakukan? Apakah dia pergi lari-lari keliling lapangan? Ya kan tidak. Apa kira-kira yang dia lakukan? Bermanja. Bermanja itu bagaimana? Ya. Biasa kita lihat anak kecil itu jamaah sekalian kalau dia minta sesuatu, ya, dan ini sangat sering kita lihat kalau anak kecil itu minta sesuatu maka dia akan yanbasit. Yanbasit itu artinya dia guling-guling di lantai. Jelas kan? Nah, sampai dia kalau dia minta sesuatu maka dia akan, kalau dia sudah menangis meronta-ronta, istilahnya sekarang dunia pendidikan mengatakan sampai tantrum. Tantrum, bagaimana itu tantrum anak kecil? Kalau sudah sampai pada kondisi tantrum, dia akan tidur di lantai dan meronta-ronta. Kan begitu ya? Nah, begitu. Itu maknanya hatta yanbasit. Jadi Aisyah itu ketika ditanya, "Wahai ibunda, bagaimana Anda kalau mengurus anak yatim?" Ternyata Aisyah itu jamaah sekalian, beliau itu punya beberapa orang anak yatim. Tapi anak yatimnya Aisyah itu adalah dari keponakan-keponakannya sendiri. Nah, kenapa? Karena Aisyah itu beliau punya kakak-kakak kan laki-laki. Nah, dalam penjelasan ulama kita, anak yatimnya Aisyah ini adalah anak-anak dari saudara-saudaranya Aisyah. Bukan saudari, karena ada saudarinya juga Aisyah. Siapa itu? Asma. Nah, Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar itu adalah istrinya siapa? Zubair bin Awam. Nah, jadi itu bukan. Ada anaknya dan dekat dengan Aisyah radhiyallahu tapi sudah besar. Siapa namanya? Urwah bin Zubair dan Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi Asma itu jamaah sekalian namanya Asma binti Abi Bakar. Itu adalah anaknya Abu Bakar. Saudarinya siapa? Aisyah radhiyallahu, kakaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi dari ibu yang berbeda. Nah, sama bapaknya Abu Bakar tapi ibunya beda. Itu Asma binti Abi Bakar. Menikah dengan Zubair bin Awam, lahir keponakannya Aisyah namanya Urwah bin Zubair dan yang kedua Abdullah bin Zubair. Dua periwayat dari hadis-hadisnya Aisyah dari Nabi SAW. Tapi bukan itu jamaah sekalian, karena yang dimaksud dengan keponakan-keponakannya Aisyah itu adalah dari kakak-kakaknya Aisyah, ada namanya Abdurrahman bin Abi Bakar sama ibunya dan bapaknya dengan Aisyah, yaitu dari Abu Bakar dan Ruman. Kemudian ada juga namanya Abdullah bin Abi Bakar, kemudian ada juga Muhammad bin Abi Bakar. Ini tiga kakaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau Abdurrahman itu satu bapak satu ibu. Kalau Muhammad bin Abi Bakar itu satu bapak, sama-sama Abu Bakar tapi ibunya beda. Jelas ya? Kemudian ada juga siapa? Abdullah bin Abi Bakar. Ini anak-anaknya semua jamaah sekalian, ada namanya Al-Qasim, ada namanya Abdullah, ada namanya Abdurrahman. Nah, itulah semua keponakan-keponakannya Aisyah yang kalau diajar adab sama Aisyah dipukul. Bagaimana cara dipukulnya jamaah sekalian? Sampai anak itu ya meronta-ronta di lantai. Tapi yang dimaksud, ini penutup, yang dimaksud dengan memukul anak yatim bukan memukul sampai dia membekas, tidak. Tapi yang dimaksud adalah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, ajarlah anak-anakmu ketika mereka usia 7 tahun untuk mengerjakan ibadah sholat, dan pukullah mereka ketika mereka sudah sampai 10 tahun. Nah, itu yang dimaksud. Jadi memukul di sini yang dimaksud adalah mengajarkan. Dan terkadang jamaah sekalian, pukulan itu terkadang memang harus diberikan kepada seorang anak, yang penting daripada dia tidak mengerjakan ibadah sholat. Yang mana kira-kira yang kita mau? Kita pukul dia dengan pukulan yang tidak membekas, artinya pukulan yang mendidik dan mengajarkan, bukan pukulan yang membuat mereka tobat-tobat kan, tapi pukulan yang membuat dia merasa jerah. Saya tidak mau lagi meninggalkan ibadah sholat. Nah, sekarang kita tinggal pilih jamaah sekalian. Kita pukul anak kita, ataukah kita biarkan anak kita tidak mengerjakan ibadah sholat sampai dia besar. Nah, makanya dalam pendidikan Islam jamaah sekalian terakhir, tidak mengapa memukul anak-anak itu untuk mengajarkan mereka supaya mereka
merasa jera agar mereka mengerjakan ibadah sholat. Tentu diawali dengan pendidikan yang baik, pengajaran yang baik dan seterusnya. Tapi kalau mereka bebal, bandel dan seterusnya, maka agama kita memerintahkan untuk mengajarkan, mendidik mereka dengan sedikit ketegasan, bukan kekerasan, dengan sedikit ketegasan supaya mereka merasa jerah dan mereka tidak lagi meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian ya, pelajaran dari hadis-hadis yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.